Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kali ini aku ingin mereview sebuah buku novel Islami, mengisahkan tentang kehidupan seorang santri putri di sebuah pesantren di daerah, diceritakan backgroundnya ini di daerah Malang. Nah, bukunya ini Mawar Surga, karya Zakia Nis, penerbit novel pop pesantren. Bagian depan bisa dilihat ada gambar sungai dan jembatan. Tapi nggak ada gambar mawarnya. Di bagian samping ada penulis, judul buku, dan penerbit Mata Pena. Beda ya. Oh, bagian bawah. Novel pop pesantren ini bukan novel pop pesantrennya, bukan penerbitnya, tapi penerbitnya Mata Pena. Di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya dan juga penerbit sama judul bukunya. Masuk bagian dalam. Buku ini sudah cukup lama, cetakan tahun 2012, cetakan kedua tahun 2012, cetakan pertamanya tahun 2008. Tebal halaman 265 halaman dengan ukuran buku 11 x 17 cm. Segini. Kecil. Dan bukunya sudah lecek karena sudah cukup lama, dibeli tahun 2013. Udah hampir 8 tahunan. Lecek. Warnanya udah nggak seperti awal dibeli. Bisa dilihat gambar awalnya di Google. Apalagi ya, masuk bagian di dalam, diawali dengan puisi, tidak ada judulnya. Ini tentang kemahaesaan Allah kayaknya. Dan isi cerita atau daftar isinya bisa dilihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bab dari buku Mawar Surga yang tebal halamannya 264 halaman. Untuk buku ini kalau di internet kisaran harga 31.000 sampai 35.000. Nanti saya cantumkan di bawah sini harga di harga di internet berapa. Dan untuk isi dari bukunya, ini buku mengisahkan tentang seorang perempuan santri putri yang menempuh pendidikan di MTS dan juga mondok di PGI. Dia gadis perempuan kecil yang masih MTS sih, gadis yang sombong, angkuh tapi cerdas. Di kelas ia sering mendapatkan ranking dan juga mewakili sekolahan untuk menjuarai perlombaan puisi di tingkat provinsi. Suatu ketika ia ketemu dengan guru misterius namanya Pak Habib, guru yang menggantikan guru lamanya Pak Hizbullah karena meninggal kecelakaan. Nah, guru ini yang sering memperhatikan, namanya si perempuan ini namanya Rufaidah. Nah, Pak Habib ini sering memperhatikan Rufaidah karena sikapnya yang aneh, sombong itu tadi, tapi cerdas dan kritis ketika
ketika Pak Habib mengajar, dan juga Pak Habib merasa dekat dengan Rufaidah karena namanya anak ini, santri putri ini sama dengan almarhum ibunya. Makanya dia begitu tertarik ingin merubah sikap Rufaidah menjadi yang lebih baik. Awal membaca buku ini aku kira menceritakan kisah cinta dari seorang guru dengan muridnya, Pak Habib dengan Rufaidah. Ternyata tidak. Buku ini menceritakan perjalanan kehidupan Rufaidah, dan dikisahkan Pak Habib ingin merubah sikap sombong dan angkuhnya Rufaidah ini menjadi lembut seperti ibunya. Dan juga di suatu ketika si Rufaidah mengalami kecelakaan dan amnesia, ia begitu terpukul. Yang terpukul ini Pak Habib. Pak Habib begitu terpukul dengan muridnya ini yang begitu cerdas, dan akhirnya Pak Habib memutuskan untuk membantu memulihkan si Rufaidah ini. Suatu kejadian, Pak Habib ketika berjalan dengan Rufaidah mengalami kecelakaan. Nah, di sana si Rufaidah mengingat kejadian lama karena ia juga pernah kecelakaan, dan di sana juga mengakibatkan si Rufaidah amnesia. Si Rufaidah ingat kembali, namun naas bagi Pak Habib, ia meninggal dunia. Setelah itu Rufaidah berjanji kepada istri Pak Habib untuk meneruskan kisah novel yang pernah dituliskan Pak Habib di flash disk di laptop dan disimpan di flash disk. Nah, ketika ingin meneruskan novel ini, novel kisah kehidupan istri Pak Habib, si Rufaidah tidak mengalami kesulitan karena si Rufaidah juga sudah begitu kenal Pak Habib dan tahu alur ceritanya yang akan dipersembahkan dalam buku ini. Kita kembali ke kehidupan Rufaidah. Sebelum mengalami kecelakaan, ia pernah kenal dengan seorang laki-laki namanya Zahir. Nah, mereka berdua ini bukan sama santri. Si Rufaidah santriwati di PIG atau PGI, dan si Zahir ini seorang penjaga toko buku yang sering dikunjungi oleh si Rufaidah. Lambat laun mereka berdua saling menjalin komunikasi yang cukup baik dan akhirnya menjalin perasaan. Namun pada akhirnya takdir berkata lain, si Rufaidah mengalami kecelakaan tadi. Tapi akhirnya nanti mereka berdua, karena si Rufaidah sudah sembuh dari amnesia, dan mereka akhirnya menjalin kisah asmara. Dan Zahir berjanji ingin menikahi si Rufaidah ketika si Rufaidah sudah lulus. Dan selama menunggu itu, Zahir ingin menempuh pendidikan di Mesir kalau nggak salah. Mungkin itu saja review kali ini. Mungkin tidak begitu panjang. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe, dan berikan komentar di bawah sini jika menurut teman-teman ada buku yang ingin saya review. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.